Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Dulu orang atau para pengusaha itu mendirikan pabrik karet itu dengan jalur produksi yang sangat panjang, apalagi di produksi basahnya. Mereka membuat jalur yang panjang, tujuannya adalah ketika karet itu dihancurkan di breaker dan bisa mencuci, dan di samping untuk pembersihannya itu, di jalurnya itu ada tempat pembuangan air sehingga kotoran itu secara berangsur-angsur bisa dibuang. Dan pembangunan untuk membuat jalur produksi yang sangat panjang itu memerlukan biaya yang sangat besar. Makanya banyak sekali perusahaan yang menengah ke atas itu, jalur produksinya itu, khususnya yang basah itu begitu panjang. Jadi tujuan mereka itu agar kontaminan itu bisa lebih terbuang dengan cara yang maksimal. Tapi setelah kondisi seperti sekarang ini, jangankan untuk membuat yang lebih panjang, membeli bahan pun mungkin sudah agak mulai sulit karena karet sudah mulai langka. Ini yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, apakah jalur produksi yang panjang itu menjamin bahwa proses produksinya akan lebih baik? Bisa iya, bisa juga tidak. Kenapa? Karena itu juga semuanya tergantung kepada pengawasan. Kalau itu dibuat semaksimal mungkin atau sebagus mungkin, kalau tidak diawasi juga sama. Itu juga terjadi, kontaminan-kontaminan juga bisa masuk ke dalam sir. Tetapi sekarang dengan kondisi yang demikian itu, seharusnya kita tidak membangun lagi dengan cara yang demikian. Kita harus mulai berpikir, mencari jalan bagaimana caranya kita mengeluarkan uang yang tidak banyak tetapi hasil produksinya itu bagus. Bagaimana untuk mendapatkan karet yang bersih? Kita contohkan saja, misalnya perusahaan pasti ingin karet yang dikirim itu dengan mutu yang bagus. Artinya di dalamnya itu tidak ada kontaminan. Kalau perlu nol kontaminan, tapi itu tidak mungkin. Tetap yang penting kita bisa meminimalkan kontaminan di dalam karet tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagi perusahaan atau pabrik karet, boleh katakan jalur produksinya itu pendek. Tetapi bagaimana caranya supaya dia bisa menghasilkan karet yang bagus? Nah, ini adalah tipsnya. Ini sebenarnya bukan rahasia lagi, dan ini sudah banyak diketahui orang. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakannya, karena ini informasi ini juga datangnya juga dari para pelanggan, dari buyer yang datang ke perusahaan untuk melihat bagaimana cara proses kita dari awal sampai final atau selesai. Nah, ketika melihat proses itu, mereka memberikan ide kepada perusahaan, sebaiknya kita membuat ini supaya karet nanti yang dihasilkan itu bisa lebih bagus. Apa itu? Saya akan memperkenalkan yang disebut dengan pompa kontaminan pada karet. Ketika karet itu dipecah di breaker, dia akan menjadi serpihan yang lebih kecil. Sebelum masuk ke hammer mill, serpihan-serpihan dari breaker itu, yang dicacah di breaker itu dicuci dulu. Setelah masuk ke hammer mill, dia akan menjadi lebih kecil lagi. Nah, pada saat pencucian itu, kita harus memasang yang disebut dengan pompa kontaminan. Dan ini lebih efektif daripada kita membangun jalur yang panjang untuk mencuci karet-karet kita itu supaya bebas dari kontaminan. Dan ini sangat efektif sekali. Kita sudah coba, mereka hanya memberikan ide, tapi perusahaan yang mengujinya. Saya sebagai kepala pabrik bersama dengan teknisi saya, kami mengadakan satu percobaan dan mengevaluasi bagaimana membuat pompa kontaminan yang bagus. Akhirnya kami mengadakan pengujian berkali-kali, dan berapa kali juga terjadi dipasang, dibongkar lagi, dipasang, dibongkar lagi. Akhirnya kami menemukan cara yang terbaik bagaimana supaya kotoran yang ada di dalam karet itu bisa kita buang. Akhirnya bahwa kalau misalnya ada bak, mungkin setiap perusahaan berbeda, ada yang bulat, ada yang persegi panjang. Yang penting itu untuk pencucian. Dari pencucian itu, dari permukaan air itu kita ambil dari permukaan itu sampai ke bawah itu 40 cm.
dari 40 cm itu baru kita buat satu pipa dan kemudian dipasang dengan pompa untuk disedot dan dipompa ke atas. Dan di atasnya itu kita saringan seperti dalam video ini. Di dalamnya itu kita kasih saringan. Jadi air itu bisa kita pergunakan lagi, dan kontaminan yang tersedot itu semua tinggal di dalam saringan itu seperti dalam video ini. Nah, ketika itu dipompa terus, satu hari itu bisa berapa karung? Bayangkan berapa banyak kontaminan yang ada di dalam karet itu. Ada juga daun-daunan, ada kayu, ada plastik, ada juga yang dari serat karu, dan banyak macamnya. Dan ini semua terkumpul di sana dan kita ambil dan masukkan ke dalam goni. Satu hari itu dalam produksi dari pagi sampai sore itu bisa banyak sekali dapat kontaminannya. Semakin banyak sebenarnya semakin bagus, berarti dia menangkap kontaminan itu secara maksimal. Dan ini telah kita lakukan, sudah kita kerjakan. Ketika mendapat ide seperti itu, kami kembangkan sendiri. Nah, jadi pompa itu terus sama kita memompa akuarium itu, airnya disedot, terus dinaikkan ke atas, disaring dan begitu. Cuman kita pompanya itu pasangnya di luar. Kalau akuarium kan biasanya di atasnya, kita di luar, di sampingnya. Dan pompa dan yang namanya pipa ini kita masukkan ke dalam dinding dari bak tersebut, dan inilah kita pompa ke atas dan kita saring. Airnya masih kita pergunakan dan kontaminannya kita buang. Setiap hari yang tadi saya katakan itu bisa banyak berapa karung yang dapat. Ini sangat efektif, sudah kami coba. Dan untuk PT Karsjati kita memasang sebanyak 5 pompa kontaminan. Semakin banyak yang dipompa airnya dan kotoran atau kontaminan yang didapat di dalam saringan itu, berarti itu semakin bagus. Berarti meminimalkan kontaminan di dalam karet tersebut. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa membuat. Dan seperti Bapak lihat dalam video ini ada kotorannya yang kotorannya yang begitu banyak. Apakah itu kita buang? Kita kumpulkan di goni. Itu tidak kita buang. Karena di dalamnya itu masih mengandung karet-karet yang sangat kecil-kecil dan itu masih mempunyai nilai ekonomis. Kita jual ke perusahaan yang khusus membuat karet gelang. Dan itu mereka bisa pergunakan untuk mengolah kembali, dan itu kita jual dengan harga yang lebih murah. Mereka beli dan diolah kembali untuk membuat karet gelang. Dan biasanya itu ada pembeli khusus yang biasanya sering datang ke perusahaan untuk mengumpulkan karet-karet dari yang kontaminan tersebut. Karena yang hanya dibuat ini hanya karet gelang kan, jadi tidak masalah dengan kontaminan-kontaminan itu, tidak ada masalah. Itu bisa mereka bersihkan kembali, dan karet-karet yang tertinggal itu mereka pergunakan untuk membuat karet gelang. Jadi dengan pompa kontaminan ini kita memangkas jalur produksi yang begitu panjang, yang banyak menghabiskan biaya di sebuah pabrik. Makanya untuk PT Karsjati, proses untuk basahnya jalurnya tidak panjang, karena kita memangkas. Kita tidak menggunakan jalur yang panjang, tetapi kita menggunakan pompa kontaminan. Saya sudah menggunakan ini lebih dari 3 tahun dan itu sangat efektif sekali. Dan kotoran-kotoran yang ada di dalam bak itu, yaitu dari 40 cm di bawah permukaan air, itu biasa kotoran-kotoran itu melayang-layang itu semua akan tersedot ke dalam pompa tersebut dan disaring ke atas, dan kotorannya bisa kita pisahkan. Itu luar biasa sekali. Setelah kita pasang pompa kontaminan itu, terjadi satu perubahan yang sangat besar dan karet jauh lebih bersih dari yang biasanya. Mungkin ini juga bermanfaat buat Bapak Ibu yang di pabrik karet, dan saya juga yakin ini bukan rahasia lagi, karena kalau Bapak Ibu ada menjual ke salah satu pelanggan kita, dia pasti memberitahu ini. Karena saya juga dapat itu, cuma dia meminta kepada saya untuk menguji, mengadakan pengujian mana yang lebih efektif. Setelah mendapat ide itu, saya langsung memberikan ide kepada kepala teknik kami itu untuk terus mengadakan pengujian-pengujian. Akhirnya berhasil. Kita dapat menghasilkan sir yang betul-betul bagus, karena kontaminannya itu sudah mayoritas secara maksimal atau secara optimal telah kita sedot. Demikian sahabat karet semuanya, mudah-mudahan vlog ini bisa bermanfaat bagaimana cara kita untuk
mengambil kontaminan pada karet. Terima kasih. Semoga sahabat karet semuanya selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.